Video yang memperlihatkan seorang anak kelas 4 SD dikurung oleh teman-temannya di dalam Masjid Haya Al Falah Palembang viral di media sosial dan menjadi perhatian warga. Warga korban berencana membawa kasus ini ke jalur hukum karena dugaan perundungan dianggap sudah berulang. Hal ini kami selaku keluarga benar-benar tidak menerima hal ini karena kasus perundungan seperti ini, apalagi di Pur, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Yang pasti kita masih menunggu itikat baik seperti apa. Bukan cuma itu, bukan kali pertama, tapi sudah beberapa kali, bahkan sebar pengumpulan dan lain. Yang jelas mungkin kita akan melapor kalau memang ini tidak ketemu titik temu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Luna Juangginia dengan NIM 202515101050. Dengan adanya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Yani Fitriani MPD. Dalam video ini saya akan membahas suatu kasus, namun tidak hanya membahas, tetapi mendeskripsikan kasus tersebut, lalu mengidentifikasi penyebab terjadinya kasus tersebut, serta yang terakhir memberikan solusi berdasarkan teori-teori psikologi pendidikan. Langsung saja pada kasusnya. Pada kasus ini terlihat adanya tindakan yang terencana dan kasus bullying yang cukup serius. Pelaku merupakan berinisial A dan E yang berumur 10 tahun, dan korban berinisial S berumur 10 tahun. Ketiga orang tersebut masih duduk di bangku sekolah dasar. Kejadian ini berlangsung pada tanggal 2 November tahun 2025, tepatnya setelah azan asar berkumandang di salah satu masjid di kota Palembang. Awalnya, korban diiming-imingi permen oleh kedua pelaku, lalu disekap di salah satu gudang masjid tersebut. Setelah itu, korban berteriak meminta tolong, dan berdurasi sekitar 2 jam. Setelah berteriak minta tolong sekitar 2 jam, ada seorang perempuan yang menghampiri teriakan tersebut. Pada saat itu, korban ditemukan pada keadaan yang sedang menangis. Korban meminta tolong kepada seorang perempuan itu untuk tidak mendokumentasikan dan membukakan pintu gudang tersebut. Setelah itu, korban berhasil keluar dari gudang tersebut. Sebelumnya, korban tidak hanya mengalami penyekapan saja, tetapi pada sebelumnya korban mengalami pemukulan dan bullying oleh pelaku yang berinisial A dan E. Hal ini membuat korban mengalami trauma psikologis yang membuatnya enggan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu penyebab adanya kasus bullying. Disaksikan oleh guru dan orang tua sang pelaku, pelaku enggan memperlihatkan dirinya rendah diri dan kurang empati pada korban. Hal tersebut berkaitan dengan teori Erik Erikson pada tahap perkembangan industri versus inferiority. Pada tahap ini, anak SD sedang membangun kepercayaan dirinya dan enggan memperlihatkan rasanya yang rendah diri. Selanjutnya atau yang terakhir yang akan saya bahas yaitu terkait solusi berdasarkan teori-teori psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu interferensi terhadap psikologis korban. Menurut teori Erik Erikson pada tahap perkembangan industri versus inferiority, anak SD pada tahap ini sedang mengembangkan atau menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Namun, setelah dibully atau terjadinya tindakan penyekapan, rasa kepercayaan diri itu menurun. Maka solusinya adalah yang pertama, anak harus mengikuti bimbingan konseling untuk menumbuhkan rasa percaya diri, rasa aman, dan regulasi emosi yang terkendali. Yang kedua yaitu guru dan orang tua harus melakukan positive reinforcement agar anak merasa tidak sendiri dan ada dukungan. Yang ketiga yaitu anak harus mengikuti kelompok belajar yang positif. Contohnya yaitu seperti ekstrakurikuler agar kepercayaan sosial anak kembali pulih. Kedua yaitu interferensi terhadap pelaku. Menurut teori Bandura atau teori pembelajaran sosial, bullying sering muncul terjadi karena anak meniru perilaku yang ia lihat atau bisa disebut modeling. Pada kasus ini, anak tersebut kurang empati dan ingin mendapat kepuasan atau mendapat pujian dari orang lain. Solusinya yang pertama yaitu
anak mengikuti bimbingan perilaku untuk menumbuhkan sifat empati dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu guru melakukan role playing untuk kegiatan yang prososial, contohnya meminta maaf, meminta tolong, dan berterima kasih. Yang ketiga yaitu guru dan orang tua harus melakukan positive reinforcement pada setiap perilaku anak yang positif agar perilaku bullying tidak dianggap hal yang keren lagi. Yaitu ada pencegahan dari pendidikan berkarakter. Menurut teori Vygotsky atau teori interaksi sosial dan perkembangan moral, anak mempelajari moral dari interaksi sosial ataupun orang dewasa yang membimbingnya. Pencegahannya yaitu yang pertama, guru melakukan pembelajaran yang kooperatif dan kolaboratif agar anak bisa bekerja sama, toleransi, dan menghargai sesama. Yang kedua yaitu guru dan orang tua menerapkan scaffolding. Scaffolding adalah tindakan untuk menyelesaikan permasalahan secara perdamaian dan kekeluargaan tanpa adanya kekerasan. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan pembelajaran dengan pendidikan berkarakter, agama, dan empati dan dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Solusi untuk kasus bullying ini bukan hanya menegur pada pelakunya, tetapi harus menyentuh aspek psikologis, pendidikan, moral, dan lingkungan sosial agar terciptanya lingkungan yang positif. Baik, pembahasan dari saya telah selesai. Terima kasih teman-teman sudah melihat video pembahasan dari saya. Sebelumnya, kalau misalnya ada kurang dari penjelasan materi atau dari cara bicara, saya memohon minta maaf kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.